Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, dimanapun antum sekalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di segala aktivitas kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, keutamaan bersedekah tidak diragukan lagi dalam Islam. Banyak ayat dan hadis hingga nasihat ulama yang memerintahkan kita untuk senantiasa gemar bersedekah. Ada satu kisah menarik yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dalam kitabnya yang berjudul Wahyul Galam berkaitan dengan keutamaan sedekah ini. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa di abad ketiga Hijriah hiduplah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Miskin yang tinggal di Basrah, Irak. Syekh Ahmad bin Miskin bercerita, "Aku pernah diuji dengan kemiskinan. Pada saat itu aku sama sekali tidak memiliki apa-apa, sementara aku harus menafkahi istri dan anakku. Hari-hari kami lalui dengan rasa lapar dan serba kekurangan. Sampai suatu ketika, aku bertekad untuk menjual rumahku. Lalu aku mendatangi sahabatku yang bernama Abu Nasr, dengan harapan ia akan membeli rumahku. Sesampainya aku di kediamannya, aku pun bercerita mengenai keadaanku dan tujuanku mendatanginya. Setelah mendengar ceritaku, ia pun mengatakan bahwa ia belum bisa membeli rumahku. Akan tetapi, ia memberiku 2 lembar roti dan berkata, 'Berikan ini kepada anak dan istrimu.' Setelah itu, aku pun pamitan dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Di pertengahan jalan, aku pun berpapasan dengan seorang wanita yang membawa anaknya. Dengan wajah yang memelas, sang wanita tersebut menatap roti yang kubawa. Lalu ia menghampiriku seraya berkata dengan memelas, 'Wahai Tuan, aku ini seorang janda dan anakku ini seorang yatim. Kami belum makan berhari-hari. Sudikah kiranya Tuan membagi roti yang Tuan bawa itu untuk anakku?' pintanya sambil berurai air mata. Melihat keduanya, aku pun tak tega. Tanpa ragu, aku berikan ke semua roti itu kepada mereka. Keduanya pun sangat bergembira sambil menangis terharu. Keduanya mengucapkan terima kasih kepadaku seraya mendoakanku. Padahal saat itu demi Allah aku tidak mempunyai apapun. Hanya roti yang diberikan sahabatku itu yang cuma aku miliki. Di sisi lain, anak istriku pun sedang menanti kedatanganku dengan perut lapar mereka karena sudah berhari-hari tidak makan. Dengan kebingungan, aku pun melanjutkan langkahku. Aku tidak tahu harus berkata apa kepada anak istriku jika aku pulang tak membawa apapun untuk mereka. Aku pun berhenti sejenak dan menyandarkan tubuhku di sebuah bangunan. Di tengah-tengah kebingunganku, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil-manggil namaku. Ternyata orang itu adalah sahabatku Abu Nasr. Dengan nafas terengah-engah, ia menghampiriku. Aku pun heran dengan kelakuannya. Lantas aku bertanya kepadanya, 'Ada apa wahai Abu Nasr? Kau seperti habis dikejar-kejar orang.' Dengan menggebu-gebu ia berkata, 'Sedang apa kau di sini? Sementara di rumahmu ada limpahan harta yang sangat banyak.' Subhanallah, aku pun terkejut dengan ucapannya. Lalu aku pun bertanya kepadanya, 'Harta apa maksudmu?' Kemudian ia bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang datang dari Khurasan. Laki-laki itu bertanya kepadanya tentang ayahku dan yang punya kekerabatan dengan ayahku. Ternyata orang tersebut ialah sahabat ayahku. Laki-laki itu pun bercerita kepadanya bahwa dulu ia merupakan saudagar kaya di Basrah ini, dan ia kawan baik dengan ayahku. Ia mengatakan bahwa ayahku pernah menitipkan harta yang jumlahnya sangat banyak kepadanya. Tidak berapa lama karena bisnis, ia pun merugi dan bangkrut, sampai-sampai harta ayahku pun ikut habis bersama hartanya. Ia merasa bersalah kepada ayahku, karena hartanya pun ikut ludes. Akhirnya, ia memutuskan untuk pindah ke Khurasan dan memulai kehidupan baru di sana. Seiring berjalan, ekonominya berangsur-angsur baik, hingga akhirnya bisnisnya pun kembali sukses dan ia kembali menjadi saudagar kaya raya di Khurasan. Ia pun tidak melupakan kesalahan yang ia lakukan terhadap ayahku. Karena itu, ia kembali ke sini untuk mengembalikan harta ayahku yang telah dititipkan kepadanya yang jumlahnya lumayan besar.
Syekh Ahmad bin Miskin pun takjub mendengar cerita itu. Ia pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian yang ia alami. Beberapa detik yang lalu, ia merupakan orang yang termiskin di Basrah. Tetapi beberapa detik kemudian, ia berubah menjadi salah satu orang kaya raya di Basrah. Syekh Ahmad bin Miskin melanjutkan ceritanya. Dalam keadaan itu, aku tak habis-habisnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku pun teringat kepada wanita dan anaknya yang aku temui di tengah jalan. Aku cari keduanya, dan setelah aku temukan, aku tanggung hidup keduanya. Bagaimana kelanjutan kisah Syekh Ahmad bin Miskin ini? Insya Allah akan kita sambung di bagian kedua dari konten ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jika menurut Anda konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channelnya, share videonya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.